Geger video Novi saat berada di sebuah klub malam yang diungkap oleh Alvin Lim kini berbuntut panas. Gara-gara video tersebut, sang pemilik klub malam konon kabarnya bermasalah dengan sang istri. Tapi mengapa dan bagaimana Novi bisa berada di klub malam tersebut, DJ Marta sahabat Novi pun kini pasang badan untuk membela. Sebaliknya, Denny Sumargo yang sebelumnya lantang membela Novi, kini justru mengambil sikap netral dan memilih untuk enggan berkomentar. Misteri pun kian mencuat ketika di tengah gonjang-ganjing Novi mengutas sinyal adanya penggiringan opini dan menyebut adanya oknum baru yang ikut memanaskan suasana. Sehingga babak perdamaian antara Novi dengan Agus Salim yang nyaris tercapai kini menuai babak perpanjangan konflik. Benarkah gara-gara ini, Novi pun menuding Agus Salim dijadikan boneka yang dikendalikan oleh Alvin Lim untuk memperpanjang masalah? Benarkah Novi pun mulai kewalahan hingga ia pun jatuh sakit menghadapi konfliknya dengan Agus Salim yang semakin berkepanjangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen Natal lazimnya berbalut nuansa damai dan sukacita. Tapi bagi Pratiwi Novianti, hidupnya pun justru jauh dari kata damai dan sukacita. Akibat video yang dikuak oleh Alvin Lim, kini bak menjadi sebuah bola panas yang terus menggelinding kencang dan menebar masalah baru. Ya, langkah Alvin Lim yang menyebarkan video saat Novi berada di klub malam bersama dengan seorang pria kini mengundang geger netizen. Pasalnya, image Novi yang selama ini kalem pun harus ternodai oleh image klub dunia malam yang identik dengan image miring. Uniknya, di tengah ramainya kabar tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang juga merupakan pemilik bisnis dari 62 klub di Indonesia justru mengutas sebuah kejutan. Bahwa level sekelas Alvin Lim tidak akan mengerti jika banyak orang terkenal seperti artis Hollywood juga sering menikmati sebuah klub malam. Bisa dilihat videonya ya teman-teman ya. Jadi di balik tampang ketua yayasan tersebut ya, yang katanya bantuin orang ODGJ ya, bantuin bayi terlantar ya teman-teman ya, tapi ternyata hidup mewah dan foya-foya ini teman-teman ya. Malamnya dugem terus. Malam itu kan hiburan ya. Tapi kata dia tempat maksiat. Orang-orang top dunia, konglomerat dunia semua juga ke klub malam. Ya kan, itu nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang iri memang yang tidak mampu ya begitulah. Tapi ya, kan ya, jadi clubbing itu adalah hiburan, ya. Orang clubbing itu kan adalah hiburan. Ya. Tapi kan dia menggiring opini. Jadi kalau orang-orang yang memang hidupnya pas-pasan ya selalu ngomong-ngomong gitulah. Nah, ya. Jadi udahlah. Jadi saya bilang sama dia, udah lu cari duit dulu lah biar bisa saingin Hotman bilang. Ya, tidak selamanya yang berhubungan dengan klub malam memiliki konotasi negatif. Buktinya, sebagai pemilik puluhan klub malam, Hotman Paris pun harus sering berada di klub malam untuk urusan bisnis. Bahkan usai merayakan momen Natal pun, Hotman yang dikenal penggila kerja masih menyempatkan waktunya untuk bertandang ke klub malam. Sontak saja, ia pun juga menyentil Alvin Lim yang tidak selevel dengannya karena mengkonotasikan klub malam ke dalam hal-hal yang berbau negatif. Ada rencana apa nanti? Ngegas clubbing lagi. Ngegas clubbing. Berarti nggak ada masalah ya boleh clubbing? Kita punya 62 klub seluruh Indonesia. 62 klub ya, makanya banyak orang iri. Pokoknya kalau kau belum mampu, kalau kau masih hidup pas-pasan, jangan iri sama orang ya. Clubbing itu adalah hal yang sah, apalagi klub-klub yang bonafit ya.
top artis Hollywood semua clubbing di Hollywood, di Las Vegas, di mana-mana. Ya Anda udahlah. Berarti hal yang biasa ya Bang? Berarti Anda bukan level gua lah, udah. Oke. Dalam video yang menggegerkan publik tersebut, nyatanya Novi pun tidak terlihat melakukan hal terlarang yang melanggar hukum. Novi hanya duduk dengan penuh senyum di tengah hingar-bingar suasana klub malam. Fakta itulah yang membuat DJ Marta sang sahabat pun akhirnya pasang badan untuk membela Novi. Ia pun mengaku ada bersama Novi di klub malam tersebut. DJ Marta pun juga mengungkapkan bahwa Novi hadir untuk memenuhi undangan ulang tahun Hery Kunchoro, sang pemilik klub malam tersebut. Tak hanya itu, DJ Marta bahkan berjanji akan menguak bukti aktivitas Novi saat ia menghadiri pesta ulang tahun Hery Kunchoro. Tak ingin berat sebelah, tim intens investigasi bahkan menemui Hery Kunchoro dan menguak pengakuan yang tidak kalah mengejutkan. Hari itu tuh waktu ulang tahun Pak Hery ya, salah satu owner di klub itu. Ya, salah satu owner itu kan klub itu, Pak Hery namanya kan. Dia itu ulang tahun terus ngundang aku sebagai DJ. Ngundang Teh Novi mungkin ya sebagai ya orang yang dikenal atau artisnya gitu kan. Nah, aku kenalan sama Teh Novi aja di situ dan kata ya kan Alvin Lim ini memberitakan ya mungkin biar netizen bilang kalau itu mungkin om atau apa ya. Itu bukan om, itu ownernya klub itu gitu. Aku tuh punya videonya saat Teh Novi ke panggung, sehabis tiup lilin. Ya waktu acara itu kan Teh Novi lagi tiup lilin, ikut ke atas di tiup lilin, ikut. Maksudnya aku juga ada videonya. Terus abis selesai tiup lilin, Teh Novi ke table, sama kan duduknya sama aku kan, di table lagi duduk. Gak lama setelah itu Pak Hery itu yang ownernya itu yang ada di video viral ini pulang. Nah, aku satu table sama Teh Novi. Ya kita ngobrol-ngobrol aja biasa kayak ngelihat DJ yang sesudah aku gitu. Kalau buat saya ini kan bukan hal yang tabu ya. Hal yang biasa lah, normal-normal aja. Tempatnya di tempat umum, di tempat terbuka, banyak orang. Ya, banyak orang terus ya tidak terlalu mesra-mesra sekali lah gitu ya. Kecuali kalau di dalam satu ruangan tertutup, saya sama Novi berdua, terus terjadi hal sesuatu lah, katakanlah. Kemudian itu beredar di luar, itu pasti saya marah. Tapi ini kan bukan kan, ini kan tempatnya di luar, di tempat umum, tempat terbuka, ya, tempat keramaian. Ya saya rasa ya biasa-biasa. Mematahkan stigma negatif video Novi saat berada di klub malam, DJ Marta pun mengkritik pedas langkah Alvin Lim yang menyebarkan video Novi tersebut ke sosial media hingga menjadi viral. Pasalnya, tak hanya mengundang komentar netizen dan menambah panas konflik ini. Gara-gara video tersebut, ada sejumlah hati yang terluka karena merasa tersakiti. Salah satunya adalah istri Hery Kunchoro yang mempertanyakan apa status hubungan Hery bersama dengan Novi hingga video mereka pun akhirnya viral. Menuai dampak rumah tangga, mungkinkah Hery Kunchoro akan mengambil langkah hukum untuk mempolisikan Alvin Lim? Iya, kenapa sih dia nyebarin video tanpa dia cari tahu dulu gitu, ini bapak-bapak siapa, atau ini siapa, Pak Hery siapa, yang sama Teh Novi siapa, harusnya kan cari tahu dulu sebelum di share gitu. Ntar kalau misalkan itu bukan siapa-siapa atau misalkan saudaranya, apa nggak malu dia? Jadi orang mungkin biar orang berpikir kalau si Teh Novi ini mungkin sama om-om atau apalah, padahal kan si Alvin Lim ini tidak tahu itu bukan om-om atau apa, harusnya menyebarkan video itu harus tahu dulu dia siapa. Dengan munculnya video-video itu kan tentu mengganggu saya, mengganggu dalam ya jujur aja lah rumah tangga saya. Ya pastilah namanya orang di rumah lihat begitu kan pasti menanyakan lah gitu. Pernah nanya juga dari pihak istri saya, nanya itu ada apa sih orang-orang kalau muncul video semacam itu. Ya saya kasih pengertian, panjang lebar saya kasih pengertian mas. Jadi ya panjang lebar saya menjelaskan
supaya nggak terjadi ya amarah lah gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah ya bisa dipahami penjelasan saya. Enggak lah Mas, ini kasus apa kok dilapor-laporkan, ini kasus kecil ini Mas, nggak perlu dilapor-laporkan, buat apa? Bukan tipe saya lah kalau itu. Berbeda dengan DJ Marta, Denny Sumargo yang selama ini pro dengan Novi pun justru memilih untuk bungkam. Lalu, ada apa dengan Denny Sumargo? Lantas, bagaimanakah cara Novi membuktikan tudingan Alvin Lim yang mempertanyakan nasib uang donasi Agus Salim yang telah diminta kembali oleh Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sementara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan pernyataan menohok tentang sikap Alvin Lim yang sudah menyebarkan video Novi di sebuah klub malam. Kejutan pun justru mencuat dari Denny Sumargo. Bagaimana tidak, Denny Sumargo yang sebelumnya pro terhadap Novi saat menghadapi kasus donasi Agus Salim, kini memilih bungkam dan enggan memberikan komentar atas video Novi tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah, yang jelas Denny Sumargo mengaku masih menjaga komunikasi dengan Novi, tapi hanya sebatas membahas masalah donasi Agus Salim saja. Dan baru aja kan pengacara inisial A menyebarkan video yang Teteh. Video masa lalu Teteh. Tidak mau berkomentar ya. Ini maksudnya jadi ranah pribadi. Iya, tapi masuk ke ranah pribadi itu kayak gimana sih? Jadi masuk ke pribadi dan kayak makin panjang. Kemarin kan gue udah jelasin, gue tidak akan berkomentar lebih jauh dan gue harus stick di situ ya, karena itu kan masalah personal. Terakhir ada komunikasi mengenai uang donasi aja, karena aku kan nanya terus uang donasinya mau dibawa kemana. Karena saya kan tetap masih punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawabku lebih di urusan itu ya, bukan ke ranah pribadi. Nggak bisa terlalu banyak komen udah gue. Karena seperti yang gue bilang kemarin itu masuknya ke urusan pribadi kan. Jadi berat juga kalau gue terlalu banyak komen. Sementara itu, kini konflik antara Novi dengan Alvin Lim pengacara Agus Salim pun kian meruncing. Bagaimana tidak, baru saja Alvin Lim dilaporkan oleh Novi ke Polda Metro Jaya karena mempertanyakan uang donasi yang dikembalikan oleh Agus Salim. Bahkan menyebut bahwa Novi mendapatkan penghasilannya dari aktivitas prostitusi. Tapi hanya dalam hitungan hari, lagi-lagi Alvin Lim menyentil batas kesabaran Novi dengan menyebarkan video rekaman Novi saat berada di sebuah klub malam. Tak terima dengan aksi Alvin, Novi pun membeberkan sumber kekayaan dan deretan aset mewah miliknya lewat live streaming di sosial medianya. Tapi kok ada ya ketua yayasan itu yang tega ngambil uangnya Agus Salim dari rekeningnya. Agus Salim diminta di situ dan ketika diminta balik ya tidak mau diberikan di situ teman-teman ya. Jadi saya bingung gitu loh ya kan, yang malaikat yang mana, yang korban yang mana nih teman-teman ya, karena si ketua yayasan selalu ngakunya dia sebagai korban ya, korban pelecehan seksual. Padahal kan sudah clear ya, sudah selesai, udah cabut laporan juga, walaupun gak cabut laporan pun sebenarnya gak ada masalah ya. Terus aku LP nih ya kan, LP si gigi jaring-jaring atas statementnya dia. Kalian kalau dikatain ya PSK, kalian dikatain aduh ini boleh nggak sih ngomong, takutnya kena deh nih aku Neke. Pokoknya kata-kata hal yang nggak bagus lah ya, di share, disebarluaskan. Apakah itu menjadi pertanyaan? Kalau yang namanya nanya ya, setahu aku ya, kita ngomong nih, kita tanya, kita nggak perlu di-expose di media, tidak perlu dipublish di media, apalagi tuh medianya dia ya. Terus bisa nggak, boleh nggak kayak gitu? Kalau namanya konteksnya nanya, lu nanya berdua sama gue,
ya lu nanya telepon gue. Jangan bilang nggak tahu nomor telepon gue, lu teleponan sama Densu. Kenapa nggak nanya nomor telepon gue? Pakai bilang mempertanyakan pekerjaan saya karena uang saya banyak. Gigi jaring-jaring ya, aku kasih tahu ya, gigi jaring-jaring. Saya ini bukan pengangguran gigi jaring-jaring ya. Saya ini banting tulang kerja ya. Saya kan konten kreator. Masa kita nggak boleh misalnya punya rumah di klaster, terus kita punya mobil misalnya, terus misalnya kita punya mobil Alphard gitu, terus apalagi dipertanyakan waktu awal YouTuber, ya alhamdulillah sih ya nggak ini amat gitu ya, nggak gimana ya, aku ngomong takutnya nanti dibilangnya sombong atau ria, tapi di sini aku hanya mau menjelaskan se-clear mungkin yang sebenarnya terjadi. Kayak aku waktu baru-baru nge-YouTube, alhamdulillah ya, mobil aku juga sudah Mercy gitu, alhamdulillah gitu. Terus ya konteksnya bukan yang orang yang mungkin menurut dia konotasinya negatif gitu, kita ada rezekinya kok gitu ya. Tak hanya membeberkan sederet aset mewahnya berupa mobil dan rumah, Novi pun juga mengutas posisinya yang kini sudah mengundurkan diri dari jabatan ketua yayasan gara-gara masalah donasi Agus Salim. Hal ini pun menggulirkan sebuah tanya, benarkah Novi pun mulai kehilangan batas kesabarannya? Aku yang disalahin, urusan donasi udah mau selesai ya. Sekali lagi juga dijelasin, saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan ya, biarlah dihandle sama pengurus yayasan yang lain. Nah, terus saya dibilang memperpanjang episode. Perpanjang episode yang mana? Urusan donasi kan saya udah nggak ngurus, itu udah ada yang gugat, udah ada yang ngurus, ya sudah, saya sudah lepas itu. Yang kedua, urusan saya meng-LP-kan seseorang itu adalah hak saya, di luar dari urusan donasi. Sebenarnya pengacara yang katanya gigi jaring-jaring itu ya, ini oknum ya guys. Ini kan harusnya dia kuasanya apa nih soal donasi si Sugus. Harusnya ya sudah urusan itu aja, bener gak sih? Kok nyari bukan nyari sih, menyebar-nyebarkan video-video aku, nyebarin foto-foto aku. Wah, itu kayak ngerasa itu personal ya guys. Tak pernah berhenti mendulang masalah, benarkah kini Novi pun jadi kewalahan hingga ia pun jatuh sakit? Siapakah sosok yang diungkap oleh Novi yang memanas-manasi situasi hingga nyaris mencapai titik damai dengan Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, seperti sebuah pepatah yang mengatakan, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hal itulah yang dialami Pratiwi Novianti sejak kasus donasi Agus Salim terkuak heboh. Bagaimana tidak, 2 kali Agus Salim berganti pengacara, 2 kali pula Novi pun dibombardir masalah pelik oleh 2 pengacara Agus tersebut. Ironisnya, Alvin Lim bahkan sempat sepakat berdamai dengan Novi, tapi kini justru berbalik semakin mengobarkan konflik dengan menguak video Novi saat sedang berada di sebuah klub malam. Konflik ini pun kian menggulirkan blunder panas. Pasalnya, Novi pun mengaku lelah, bahkan mengungkapkan adanya pemain baru lagi yang muncul bergabung dengan kubu Alvin Lim untuk mengguncang Novi demi pansos. Dia penggiringan opini publiknya itu parah banget sih. Parah banget. Aku sampai mikir loh, aku kenapa ya sama dia
aku ada masalah apa ya sama dia, sampai mikir kayak gitu. Terus aku perempuan biasa aja, aku cuma perempuan pekerja sosial aja, tapi wah gila ya, nyerang ya luar biasa. Udah mulai dari si gigi jaring-jaring. Nah sekarang ada pemain baru nih yang pada muncul. Kalian energinya masih banyak guys ya untuk pansos. Untuk pansos urusan kayak gini. Saya udah lelah, udah capek banget. Makanya kalau misalnya saya diwawancara sama teman-teman media, bukan kita nggak ngehargain, udah capek gitu loh. Ini udah mau selesai, ada pemain baru lagi yang meramaikan ya. Satu pengacara juga. Terus ada lagi orang-orang baru yang ikut manas-manasin. Padahal aku merasa ya, ini kan ada pemain baru nih ya yang ikut meramaikan. Awalnya si bapak ini membela aku loh. Aku ada video-videonya dia, ada video-videonya dia yang sampai aku simpen dengan dia memberikan statement atau pendapat yang menurutku bagus gitu. Kok tiba-tiba bapak pengacara ini menyuarakan hal yang berbeda, malah sekarang aku disikat sama dia. Siapa pemain barunya adalah, aku gak mau sebut nama. Siapakah sosok yang dimaksud oleh Novi tersebut masih menjadi misteri penuh teka-teki. Tapi yang pasti, bertubi-tubi dibombardir masalah oleh pengacara Agus Salim, Novi pun tidak setegar dulu. Dalam live streamingnya, ia pun mengaku kehabisan energi dan sedang tidak enak badan. Mungkinkah ini sebuah sinyal bahwa Novi pun juga terserang stres akibat dibombardir masalah yang bertubi-tubi oleh pengacara Agus Salim? Aku agak gak enak badan guys, kayak agak greges gitu. Bukan ngabisin energi aku emang udah habis. Ini aku udah berjalan dari September, Oktober, November, Desember. Ya kan, ini udah Desember, udah mau tutup tahun. Intinya sih aku dari awal sudah mau menyelesaikan ini semua. Aku udah ya merasa ya sudah gitu loh, ya sudah, emang sudah mau selesai di Kemensos. Ya kan, saya ternyata di LP-in lagi sama si Sugus, ya kan. Padahal si Sugus itu sudah mencabut laporan, ya kan. Sekarang si Sugus melaporkan saya balik gitu. Kok aneh ya? Padahal kan yang saya laporin kan si gigi jaring-jaring, ya kan, atas statementnya dia. Si gigi jaring-jaring kayak ketar-ketir nih, nyuruh lah si Sugus bikin LP gitu. Jadi yang dijadiin boneka ini si Sugus, tapi si Sugusnya nggak paham kalau dia dijadiin boneka. Aku percaya kok Tuhan itu maha adil ya. Allah tuh segalanya maha mengetahui. Kita hidup ya, kalau cuman mikirin manusia sama manusia itu nggak ada habisnya. Kayak nih kok manusia jahat banget, nih kok manusia iblis banget. Tapi ya sudah, kita serahkan aja kembali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Semoga sukacita Natal menyertai kita semua.